Bab 115, mengundurkan diri sebagai presiden. Kata-kata Frank membuat Hailey dan Victoria tercengang. Tentu saja, Jordan tampak kaget juga, tapi dia hanya berpura-pura. Diusir dari keluarga. Hailey bahkan lebih mengkhawatirkan hal ini daripada Jordan. Dia bertanya kepada Frank, "Butler Frank, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin Jordan bisa dikeluarkan dari keluarga?" Petik 2. Apakah kakek kesal karena Jordan menghabiskan terlalu banyak uang minggu lalu? Bisakah Anda memberitahu kakek bahwa kami tidak akan menghabiskan uang secara sembarangan dan tidak akan menyelamatkan S Corporation lagi? Petik 2. Frank menghela napas dan berkata, "Nona Camden, saya tidak salah. Tuan Stelle Senior memang telah mengusir Jordan dari keluarga, dan uang, tentu saja, bukan alasannya." Petik 2. Stelle Senior mengetahui kemarin bahwa laporan tes DNA untuk Jordan dan ayahnya adalah palsu. Jordan sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Stelles. Petik 2. Keduanya semakin tercengang mendengarnya. Jordan bukan anak kandung ayahnya. Mungkinkah? Maksudmu, ibuku? Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Dia pasti akan dibunuh oleh ibunya jika dia mengarang cerita untuk menuduh ibunya berselingkuh untuk menipu Hailey. Frank mengangguk diam-diam tanpa menyatakan hal-hal terlalu eksplisit. Bagaimanapun, ibu Jordan juga atasannya, yang sangat dia hormati dan tidak tega untuk menuduh. Hailey merasa pikirannya semakin kabur, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Dia berseru, "Bagaimana bisa? Meskipun saya belum pernah bertemu langsung dengan ibu Jordan, saya pernah melihat fotonya sebelumnya. Dia cantik, dan dia tampaknya sangat murni dan baik hati. Dia tidak akan tidak setia pada ayah Jordan. Juga, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Jordan bukan anak kandung ayahnya? Tampaknya terlalu banyak keputusan sewenang-wenang untuk hanya mengandalkan laporan tes DNA untuk menentukan kebenaran." Petik 2. Setelah Hailey resmi menikah lagi dengan Jordan, dia juga belajar tentang aturan tak terucapkan keluarga bergengsi seperti Jordan. Salah satunya adalah bahwa segera setelah kelahiran seorang anak, tes DNA paternitas harus dilakukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut secara sah adalah keturunan biologis dari keluarga tersebut. Itu juga alasan Hailey begitu bertekad dan berkomitmen untuk melahirkan anak bagi Jordan. Rachel bahkan pernah menyarankan agar Hailey mencoba hamil dengan anak pria lain dan menganggapnya sebagai anak Jordan, jika dia gagal hamil dengan Jordan. Namun, Hailey menentang keras gagasan itu. Frank menjawab, "Aku diam-diam menggunakan rambut Jordan untuk melakukan tes DNA lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang bukan keturunan keluarga Stelle." Petik 2. Mengenai pertanyaan pertama Anda, Nona Camden, saya tidak bisa menjawab mengapa seorang wanita yang tampaknya murni dan baik hati berselingkuh. Nona Camden, Anda sendiri juga seorang wanita, jadi Anda harus tahu lebih banyak tentang pola pikir wanita lebih baik daripada pria. Petik 2. Hailey langsung membeku saat mendengar kata-kata Frank. Dia teringat pada dirinya sendiri. Dia justru seorang wanita cantik dan tampak halus yang tampak murni dan baik hati di permukaan. Tapi siapa sangka dia tidak setia pada suaminya, Jordan. Memikirkan hal ini, Hailey menggigit bibirnya karena dia tidak lagi berani menjamin ibu Jordan. Frank berkata, "Jordan, Tuan Stelle Senior ingin Anda segera mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Saya akan mengambil alih saham perusahaan Anda dan Hailey Camden, dan villa Anda di Rose Garden Villas, serta Maybach Anda dan kendaraan lainnya, juga akan disita." "Tidak, jangan lakukan itu." Ketika Hailey mendengar bahwa villa tempat dia tinggal saat ini dan mobil-mobil mahal akan dibawa pergi, dia langsung menangis. Jordan pura-pura sedih juga. Dia berkata, "Semua yang saya miliki di Orlando diberikan kepada saya oleh kakek. Karena dia ingin mengambil semuanya kembali, saya akan mengembalikan semuanya kepadanya, termasuk saham perusahaan. Saya juga akan mundur sebagai Presiden S Corporation. Sebelum saya melakukannya, saya ingin Victoria Clarke menduduki posisi CEO. Apakah itu baik-baik saja?" Petik 2. Victoria dipenuhi dengan emosi yang rumit setelah mendengar kata-katanya karena dia tidak berharap Jordan merekomendasikannya untuk menjabat sebagai presiden perusahaan. Setelah melirik Victoria, Frank berkata, "Baiklah. Saya sudah lama mendengar tentang betapa berani dan banyak akalnya Nona Clarke. Karena aku juga tidak terbiasa dengan operasi di S Corporation, Victoria Clarke akan menjadi presiden S Corporation mulai sekarang.
Petik 2. Tuan Reyes. Pidato Victoria menjadi agak tidak jelas. Dia telah memimpikannya posisi itu sejak lama. Dia selalu berpikir bahwa wakil presiden dari sebuah perusahaan yang terdaftar adalah puncak dari apa yang bisa dia capai dalam karirnya selama sisa hidupnya. Frank tahu betapa senangnya Victoria, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nona Clarke, jangan terlalu cepat bergembira. Bukan hal yang baik untuk menjadi presiden S Corporation sekarang karena S Corporation masih menjadi sasaran Husli." Petik 2. Mudah-mudahan, setelah Jordan mundur, keluarga Husli akan menyerang S Corporation. Kalau tidak, jika dia bersikeras membuat S Corporation bangkrut, Anda hanya akan bisa menjadi presiden selama beberapa hari. Petik 2. Victoria menyadari situasi saat ini, tetapi tidak peduli apa, dia masih ingin merebut posisi presiden perusahaan. Victoria membungkuk hormat kepada Frank dan sekali lagi kepada Jordan. "Terima kasih, Tuan Reyes dan Tuan Stelle. Apapun yang terjadi, saya pasti akan mendukung S Corporation dan berani melewati semua badai." Frank dan Jordan sama-sama memandang Victoria dengan senyum penuh semangat. Pada saat ini, Jordan berkata kepada Victoria di kepalanya, "Victoria, setelah kita berpisah kali ini, kita mungkin tidak akan pernah bisa menjadi rekan kerja atau bertemu lagi dalam hidup ini. Posisi Presiden S Corporation adalah hadiah terakhir saya untuk Anda. Terima kasih selamanya karena telah naksir aku." Jordan bukan orang bodoh, jadi dia jelas tahu bahwa Victoria, Dewi Industri Bisnis di Orlando, naksir dia. Namun, Jordan telah terjebak dengan Hailey dan tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan Victoria. Sekarang Jordan telah menyerah pada percobaan bisnis atas kemauannya sendiri. Dia akan meninggalkan S Corporation dan memutuskan semua hubungan dengan Victoria. Bagaimanapun, dia telah mengecewakannya. Butler Frank pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Frank dan Pablo pergi, hanya Jordan, Hailey, dan Victoria yang tersisa di kantor. Di layar komputer, harga saham S Corporation masih anjlok terus-menerus, dan hanya ada warna merah. Victoria memandang Jordan dengan perasaan campur aduk dan berkata, "Tuan Stelle, mungkin kakekmu sedang kacau. Jangan terlalu sedih." Jordan tersenyum dan berkata, "Saya bukan presiden S Corporation lagi. Saya harap Anda dapat memimpin S Corporation ke tingkat yang lebih tinggi setelah saya pergi. Saya mungkin kembali dan melamar pekerjaan ketika saya tidak bisa lagi mencari nafkah di masa depan. Ketika saatnya tiba, kamu harus menerimaku." Baja. Ketika Victoria mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di hidungnya, dan dia langsung menangis. Itu adalah pemandangan yang langka. Victoria telah menggambarkan citra wanita karir yang kuat dan mandiri selama bertahun-tahun. Dia bisa membuat presiden yang mendominasi berlutut di depannya. Dia bisa melempar pria dewasa ke bahunya dan memukulinya hingga menjadi bubur. Dia belum pernah menunjukkan sisi dirinya yang begitu lembut dan rentan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menangis di depan bosnya sendiri. Dia bersyukur telah bertemu Jordan, dan bekerja untuknya selama periode ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Jordan menepuk bahu Victoria dan berkata, "Nona Clarke, tolong adakan konferensi pers untuk saya. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya." Setengah jam kemudian, pengumuman Jordan tentang pengunduran dirinya sebagai Presiden S Corporation menjadi berita utama saluran keuangan utama. Bab 116, Perubahan drastis dalam sikap Hailey. Di Villa Giok, New York. Hahaha, Jordan Stelle telah mengundurkan diri sebagai Presiden AC Corporation. Jordan Stelle telah mengundurkan diri. Dia hilang. Aku mengalahkannya. Chaiden tertawa histeris usai menonton video konferensi pers S Corporation bersama Tyler. Dalam video tersebut, Jordan mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri sebagai presiden dan menunjuk Victoria sebagai presiden S Corporation berikutnya dengan ekspresi suram. Pada saat ini, Tyler 1000 kali lebih bersemangat daripada Chaiden. Tyler melompat ke sofa di ruang tamu dengan sepatunya. Dia berseru pada Chaiden, "Mengesankan. Chaiden, kamu benar-benar mengesankan. Anda telah mengubah Jordan Stelle dari presiden perusahaan menjadi orang biasa." Chaiden tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu tidak perlu dikatakan lagi." Petik 2. Mereka bertepuk tangan dengan gembira untuk bersukacita seolah-olah mereka berada dalam pertandingan bola basket dan Chaiden telah melakukan gerakan mematikan atau mencegat lawannya. Setelah merayakan dengan Chaiden,
Tyler berlutut di sofa lagi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit. Ayah, Jordan Stelle membuatmu bangkrut. Bu, Jordan Stelle telah mempermalukanmu sepanjang malam, dan sekarang, aku akhirnya membalas dendam untukmu. Apakah kalian melihat itu? Chaiden menamparnya dan mencaci, bibiku belum mati. Mengapa Anda berteriak ke udara? Jika Anda ingin mereka tahu, hubungi mereka. Tentu saja, Tyler akan menelepon orang tuanya, tetapi keluarga Collins sekarang bangkrut, dan meskipun Tyler telah membalas dendam pada Jordan, mereka mungkin tidak akan sebahagia itu. Tyler berkata kepada Chaiden, kamu yang seharusnya menelepon, Chaiden. Apakah kamu tidak akan memanggil jalang itu Hailey Camden dan membual tentang ini? Petik 2. Chaiden mengangguk dan berkata, kamu benar. Wanita promiskuous ini akhirnya menjadi milikku. Haha, ketika Chaiden bersama Hailey, dia akan memanggilnya seorang dewi dan menghujaninya dengan pujian dengan patuh seperti penjilat yang lengkap. Namun, secara pribadi, dia akan memanggil Hailey dengan segala macam nama yang menjijikkan dan menghina. Chaiden berhasil menelepon Hailey, tetapi dia menolak untuk mengangkatnya. Beraninya kau menutup teleponku. Chaiden sedikit marah. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, Chaiden tiba-tiba menerima SMS dari Hailey, yang berbunyi, aku akan meneleponmu malam ini. Petik 2. Haha, Hailey Camden mungkin bersama Jordan Stelle sekarang. Baiklah kalau begitu, aku akan berbicara manis denganmu melalui telepon malam ini. Chaiden tersenyum puas. Dia sudah minum sampahnya untuk merayakannya bersama Tyler. Di gedung kantor S Corporation di Orlando. Setelah konferensi pers, Jordan menyerahkan tugasnya sebagai presiden ke Victoria dan berkemas untuk pergi. Kamu bisa membawa pulang mobilku. Victoria datang ke lift untuk melihat Jordan dan Hailey dan menyerahkan kunci Porsche-nya kepada Jordan. Dia tahu bahwa Maybach yang dikendarai Jordan untuk bekerja pagi ini telah dibawa pergi oleh Frank. Jordan mendorong tangan Victoria yang lembut dan menolak, terima kasih, tapi tidak apa-apa, kita pulang naik taksi saja. Hailey menundukkan kepalanya. Meskipun banyak karyawan perusahaan datang untuk mengantar mereka pergi dengan niat baik, Hailey merasa sangat malu. Dia telah membuat penampilan yang luar biasa di perusahaan selama kunjungan pertamanya. Semua orang memuji kecantikannya dan kagum bahwa dia adalah istri presiden. Namun, dia sekarang merasa bahwa semua orang mengejeknya. Hati-hati, Tuan Stelle, kunjungi kami saat Anda senggang. Petik 2. Ashley dan yang lainnya melambaikan tangan pada Jordan. Selama Jordan di perusahaan, dia sangat baik kepada bawahannya. Setelah dia mengambil alih sebagai presiden, dia juga memberi mereka kesejahteraan dan manfaat yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka benar-benar menyukainya sebagai bos mereka. Jordan tidak banyak bicara. Dia naik lift ke lantai pertama dan berjalan keluar dari gedung kantor. Hailey mengeluh dengan sedikit kebencian, bagaimana kita bisa pulang? Villa ini sangat jauh dari sini. Mengapa Anda tidak mengambil kunci mobil Victoria Clarke ketika dia menawarkannya kepada Anda? Bukannya kamu tidak akan mengembalikan mobil itu padanya? Jordan berkata, apakah kamu tidak suka naik taksi? Aku menelepon satu. Hailey membalas, siapa yang bilang begitu? Saya suka mengendarai Porsche. Untuk pertama kalinya sejak mereka berdamai, Hailey membentak Jordan dengan sikap kasar. Jordan sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sikap Hailey terhadap Jordan benar-benar berubah drastis sejak kariernya terpuruk. Itu berarti rencananya berhasil dengan baik. Segera, Hailey akan memulai perceraian. Jordan melanjutkan dengan lembut, apakah kamu tidak naik taksi ke rumah beberapa hari terakhir ini? Merasa sedikit malu, Hailey tidak berani membalas banyak. Sebaliknya, dia berkompromi. Baiklah, ayo kita naik taksi kalau begitu. Aku benci cuaca hari ini. Ini sangat cerah. Hailey mengeluarkan kacamata hitam gentle monster dari tasnya dan memakainya untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Itu adalah merek yang populer di antara banyak selebriti papan atas. Setelah mengenakan kacamata, Hailey tampak seperti selebriti cantik. Tak lama kemudian, taksi yang dipanggil Jordan tiba di pintu masuk gedung kantor. Itu adalah mobil merek yang bahkan tidak dikenali Hailey. Terlahir dari keluarga kaya, Hailey tidak diragukan lagi akrab dengan merek mobil mewah. Tetap saja, dia tidak tahu banyak tentang mobil yang lebih murah. Dia melirik mobil dan berkata, kamu memanggil mobil biasa. Astaga, saya tidak akan pernah bepergian dengan mobil seperti itu.
Ketika Hailey menelepon Uber, dia akan memastikan untuk memilih mobil premium dan mewah. Berpura-pura tidak tahu, Jordan bertanya, "Maksud Anda bisa memilih merek?" "Saya tidak tahu." Jordan sengaja menyebut mobil yang lebih murah karena itulah yang pantas didapatkan oleh wanita murah dan tak tahu malu seperti Hailey. Bip bip. Jordan dan Hailey masih belum masuk ke dalam mobil setelah sekian lama, jadi pengemudi mulai membunyikan klakson dan bahkan menurunkan kaca jendela untuk meneriaki mereka. "Apakah kamu akan masuk atau tidak?" Hailey berkata kepada pengemudi, "Pergi saja. Kami tidak akan duduk di mobil seperti itu." Hailey kemudian menelepon taksi lain dengan teleponnya dan memilih model mobil mewah. Sungguh wanita yang materialistis. Anda bahkan tidak bisa puas dengan mobil biasa. Bagaimana saya bisa mengharapkan Anda menderita kesulitan dengan saya? Tanda tanya petik 1. Jordan selesai menguji Hailey, dan dia sekarang telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah wanita tentara bayaran yang akan mencintai seorang pria hanya jika dia kaya. Jordan telah khawatir selama 2 hari terakhir bahwa Hailey mungkin menolak untuk berpisah dengannya dan memutuskan untuk menderita bersamanya setelah dia dikeluarkan dari keluarga. Dia khawatir bahwa dia mungkin menyerah dan memaafkannya lagi karena betapa dia mencintainya. Namun, sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang masalah itu lagi karena dia tidak akan pernah berdiri di sampingnya dalam suka dan duka. Mereka tiba kembali di Rose Garden Villa dengan Uber. Begitu mereka masuk, Sylvie berjalan menuju Jordan dengan secangkir teh lemon verbena. "Yordania, kamu sudah pulang. Mengapa Anda kembali begitu awal hari ini?" "Hailey menelepon saya sekarang untuk memberitahu saya bahwa kalian akan pulang, jadi saya khusus membuatkan Anda secangkir teh." Petik 2. Ini teh lemon verbena. Hailey mengatakan bahwa Anda merasa mual selama 2 hari terakhir, sehingga Anda bahkan merasa ingin muntah ketika dia mencium Anda. Jadi saya bertanya kepada teman-teman saya tentang beberapa pengobatan rumahan, dan mereka mengatakan bahwa teh lemon verbena membantu menghilangkan rasa mual. Cepat, cobalah. Petik 2. Terima kasih. Jordan mengambil cangkir teh sambil berpikir dalam hati, "Putrimu adalah penyebab mualku, dan ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan teh." Benedict, yang berada di samping Jordan, menyela ketika dia melihat dia akan menyesap teh. "Tunggu sebentar."